Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Locomotion. Semboyan hari ini, tengok kanan kiri, pastikan aman ketika melewati perlintasan kereta api. Perlambat kecepatan dan segera berhenti ketika sinyal alarm berbunyi. Pada kesempatan ini kita masih berada di JPL 105 Daup 6 Yogyakarta. Ya, alarm berbunyi dan terlihat palang portal menutup perlintasan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang sejarah jalur selatan ya teman-teman. Jadi jalur selatan kereta api di Pulau Jawa bukan sekedar lintasan transportasi, melainkan bagian penting dari sejarah pembangunan bangsa. Ceritanya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika pemerintah Hindia Belanda melihat potensi besar di wilayah selatan Jawa. Saat itu jalur utara sudah ramai digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari pelabuhan-pelabuhan besar. Namun daerah selatan dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan bentang alam yang berliku masih sulit dijangkau. Ya, KRL Solo Jogja melintas pada pukul 13:05. Lalu lintas masih terlihat tidak begitu ramai ya teman-teman. Ya, alarm berbunyi dan terlihat palang portal menutup perlintasan. Ya, kereta Argo Semeru relasi Gambir Stasiun Gubeng melintas pada pukul 13:25. Kebetulan pada saat ini ada pemeliharaan rel kereta api di JPL 105 ini. Ya, alarm berbunyi dan terlihat palang portal menutup perlintasan. Pembangunan jalur selatan pertama kali dilakukan oleh perusahaan kereta api negara, yaitu Staatspoorwegen pada tahun 1880-an. Pada saat itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial ya teman-teman. Proyek ini bukan perkara mudah. Wilayah selatan Jawa terkenal berbukit-bukit, dipenuhi jurang dalam, sungai besar, dan lereng yang curam. Para insinyur harus membangun jembatan yang besar atau tinggi yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain ketika berseberangan dengan sungai besar, serta menggali terowongan panjang yang hingga kini masih digunakan ya teman-teman. Jalur selatan dibangun secara bertahap. Bagian barat menghubungkan Bandung ke Tasikmalaya dan Ciamis, kemudian diteruskan ke Banjar. Ya, kereta api Ranggajati relasi Jember Cirebon Kejaksan melintas pada pukul 13:40. Kita lanjutkan sekali lagi ya teman-teman. Lalu lintas masih terpantau lancar dan normal ya teman-teman.
Ya, alarm berbunyi dan terlihat palang portal menutup perlintasan. Dari kota Banjar menuju ke sisi timur, jalur dibuka dari Yogyakarta menuju Solo, lalu menuju ke Madiun, Kediri, hingga Surabaya. Butuh waktu puluhan tahun sampai seluruh potongan jalur ini tersambung sempurna ya teman-teman. Dan hasilnya adalah sebuah lintasan spektakuler yang membentang di kaki pegunungan, menembus hutan dan melewati hamparan sawah hijau yang luas. Ya, kereta api Argo Wilis relasi Bandung Stasiun Gubeng melintas pada pukul 14:05. Sepertinya ada persilangan ya teman-teman. Sambil menunggu kita lanjutkan lagi sejarah jalur selatan. Jadi fungsi utama jalur selatan pada masa kolonial adalah mengangkut hasil perkebunan seperti kopi, teh, dan tembakau, juga tebu dari pedalaman ke pelabuhan. Namun bagi masyarakat lokal, jalur ini menjadi penghubung penting antar kota dan desa. Perjalanan dengan kereta api jauh lebih cepat dan aman dibanding menempuh jalan darat yang waktu itu masih sempit dan berliku. Seiring waktu, jalur selatan mengalami modernisasi, rel diganti dengan rel baja yang lebih kuat, sinyal manual beralih ke sistem elektrik, dan lokomotif uap digantikan oleh lokomotif diesel serta kereta listrik. Kini jalur ini dilalui berbagai layanan kereta api seperti Lodaya, Turangga, Malabar, hingga kereta ekonomi seperti Kahuripan dan Pasundan. Namun di balik kemajuan itu, jalur selatan tetap mempertahankan pesona lamanya. Stasiun-stasiun bersejarah seperti Kroya dan Kutoarjo masih berdiri megah, menjadi saksi perjalanan ratusan ribu penumpang setiap tahunnya. Ya, KRL Jogja Solo baru saja melintas di JPL 105. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini ya teman-teman. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.